Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Di sini saya melamar pada posisi teaching assistant untuk sekolah bisnis di Pacman.ai. Ya, sebagai background, saya mahasiswa teknologi industri pertanian yang suka di bidang data dan juga bisnis gitu ya. Jadi, saya sangat tertantang untuk mengerjakan tes dari Pacman.ai ini gitu. Nah, untuk seleksi ini saya diminta untuk mengerjakan dua kasus dan kasus pertama adalah yang ini yang akan kita bahas. Kita bakal membahas ini dalam mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Oke, yang pertama adalah kasusnya adalah Pawon Restoran. Ya, ini restoran yang ada di Bogor ditemukan pada tahun 2005. Namun pada 2023 itu mereka mengalami penurunan pengunjung sebesar 60%. Eh, maaf, untuk 60% itu sebenarnya customer yang merasa tidak puas gitu terhadap restoran Pawon. Nah, di sini itu perusahaan bingung gitu. Kenapa sih banyak yang nggak suka gitu dengan Pawon restoran? Kenapa sih mereka nggak melakukan repurchase gitu? Jadi mereka pengen minta bantuan kita untuk menyelesaikan problemnya, yaitu mencari tahu sebenarnya apa aja sih yang memiliki korelasi positif dengan apa kepuasan pelanggan. Tapi di sini karena datanya cuma ada apa nih kualitas produk, berarti kita pengen nyari tahu nih sebenarnya ada korelasi positif gak sih antara kualitas produk dengan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Oke, untuk pertama kita bisa mulai jawab ya. Jadi pertama itu kita bisa cek datanya dulu nih. Datanya ada 20, terus terdiri dari subjek, jadi sejumlah orangnya, terus juga ada product quality, berarti kualitas produknya gimana. Terus ada nilai customer satisfaction atau kepuasan pelanggan gitu, nilainya berapa. Berarti yang sumbu X-nya ini product quality, sumbu Y-nya itu customer satisfaction-nya. Terus dilihat-lihat juga datanya udah clean, dirasa clean, jadi kita udah bisa mulai analisis. Cuma biasanya untuk apa ya, gambaran awal analisis itu saya suka ngecek dulu gitu. Sebenarnya data ini wujudnya kayak gimana gitu. Ya berarti itu kita visualisasiin dulu. Nah, pertama visualisasinya gini nih, kita pakai scatter plot. Oh, ternyata secara umum tuh ini kelihatan trennya naik nih. Jadi kayak seiring bertambahnya produk quality, si customer satisfaction pun ikutan naik gitu. Punya kecenderungan buat naik juga. Nah, di sini kita bisa lihat gitu. Nah, di sini pun kelihatan nih koefisien determinasinya 0,8. Kemampuan buat memprediksinya bagus nih berarti modelnya. Dan ya, karena kita udah tahu gitu ya gambaran datanya gimana, gambaran awalnya. Nah, kita udah bisa mulai melakukan analisis. Dan analisis yang diminta di sini adalah korelasi. Oke, pihak Pacman-nya udah memberikan sebuah tabel yang terdiri dari 4 sel. Di sini tuh kita diminta memasukkan gitu nilai korelasinya gimana. Nah, pertama cara mencari korelasi di spreadsheet itu cukup mudah, yaitu dengan menggunakan rumus Corel. Nah, ini Corel, terus kita ambil data Y-nya. Nah, Y-nya misalkan ini ya, customer satisfaction ya. Karena ini yang variable dependent-nya, yang bergantungnya. Nah, terus Y-nya, X-nya itu si kualitas produknya. Nah, kita tinggal masukin, di situ udah, boom, dapat 0,9037. Nah, begitu untuk caranya. Nah, cuman di sini saya sudah melakukan perhitungan ya. Untuk produk quality itu nilainya satu. Kenapa satu? Ya karena mengkorelasikannya dengan dirinya sendiri gitu. Ya sudah jelas kayak polanya bakal sama. Pasti bakal gini nih. Ini, nah, seperti itu. Bakal ada garis miringnya tuh sempurna gitu. Nah, terus habis itu kita coba ini nih. Kita mau nyari korelasi antara antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Nah, di sini kita udah hitung dan ternyata hasilnya 0,9 yang mana rentang koefisien korelasi itu antara -1 hingga 1. -1 artinya apa ya? Korelasinya negatif, yaitu kayak semakin ya kalau negatif itu berarti semakin tinggi X-nya, maka si Y-nya tuh makin ke bawah, makin turun.
Nah, itu. Sementara di sini positif gitu. Oh, berarti kalau produk quality-nya semakin tinggi, si customer satisfaction-nya pun ikutan tinggi gitu. Nah, gitu untuk pembahasan singkatnya ya mengenai koefisien korelasi. Terus kita coba nih si customer satisfaction-nya dijadiin sumbu X, produk quality-nya jadi Y. Nah, gimana tuh hasilnya? Hasilnya ternyata sama aja, 0,9. Tuh. Nah, setelah kita dapat 4 angka ini, artinya apa? Artinya adalah kualitas produk itu punya korelasi yang sangat kuat dengan kepuasan pelanggan. Dengan nilai koefisien korelasi 0,9, itu menandakan bahwa ketika kualitas produknya naik, si customer satisfaction-nya pun ikutan naik gitu. Punya kecenderungan untuk naik juga. Artinya, nah berarti perusahaan kalau misalkan ingin meningkatkan customer satisfaction bisa mencoba untuk meningkatkan produk quality hingga ke tahap yang tinggi dan mempertahankannya agar si customer satisfaction-nya itu tetap bagus gitu. Nah, itu caranya untuk meningkatkan. Cuma untuk analisis ini kita perlu mempertimbangkan beberapa hal ya. Yang pertama, ini tuh analisisnya korelasi bukan kausalitas. Jadi apa ya? Kayak produk quality itu ya cuman apa ya? Nilainya tuh kayak ngikutin gitu customer satisfaction. Belum tentu apakah produk quality itu menyebabkan customer satisfaction. Nah, itu belum tentu gitu. Jadi intinya ini tuh cuman korelasi, ada hubungan, tapi bukan hubungan sebab akibat. Nah, itu yang penting. Terus yang kedua juga kalau mau ningkatin customer satisfaction tuh hmm, sebenarnya bukan cuman aspek produk doangnya yang dilihat, kita juga bisa mempertimbangkan pricing, service quality, dan ambience. Jadi ada hal-hal non-produk, non-kualitas produk yang bisa kita perhatikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kan orang datang ke restoran pun bukan cuma untuk menikmati makanan kan. Kadang menikmati suasananya, kadang menikmati servisnya kayak gimana. Terus juga kita mempertimbangkan harganya kayak gimana gitu. Apakah cocok dengan segmen kita atau tidak. Nah, kurang lebih untuk case satu itu seperti itu ya. Kita bisa lanjut ke case 2. Oke, untuk case 2 adalah soalnya ini ya. Sandang Nusantara itu mereka merupakan perusahaan manufaktur. Nah, di sini mereka tuh menemukan nih, kayak hasil produksinya tuh ternyata kurang bagus. Banyak yang di atas, apa ya, produk cacatnya tuh banyak yang di atas level toleransinya gitu. Nah, di sini tuh kita diminta untuk nyari tahu, sebenarnya ada nggak sih pengaruh antara total produksi terhadap jumlah produk defect yang dihasilkan atau produk yang cacat gitu. Nah, cara analisisnya gimana? Kita pakai kita pakai namanya regresi linear. Nah, ini ada ini ya. Nah, oke. Selanjutnya itu kita bisa cek datanya dulu nih. Pertama kita cek datanya. Yang pertama itu datanya ada data periode, berarti si waktunya. Terus ada juga total production, berarti produksinya tuh berapa gitu ya totalnya dalam periode tersebut. Terus si produk cacatnya ada berapa gitu. Nah, di sini kita pahami dulu datanya ya. Terus karena fokus utama kita tuh nentuin faktor apakah jumlah jumlah produk jumlah produksi mempengaruhi jumlah produk defect. Nah, saya rasa ini angka 0 ini angka yang tidak perlu untuk kita masukkan ke dalam perhitungan. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak butuh analisis time series ya di sini. Jadi sebenarnya ini data ini bisa diabaikan. Terus yang kedua, saya takut nilai 0 ini akan mempengaruhi hasil analisis kita gitu dan hasilnya takutnya nanti menjadi kurang akurat ketika kita memasukkan angka 0 ini. Jadi saya pertimbangkan untuk menghapus ini dan dan mengubahnya jadi data yang clean seperti ini. Jadi ada dua baris yang dihapus dan ini hasilnya gitu. Datanya jadi ada 18, asalnya 20. Selanjutnya itu kita bisa visualisasiin dulu kalau mau. Jadi untuk
dapat gambaran gitu ya kayak gimana si datanya. Nah, kita udah dapat gambarannya, habis itu kita rancang hipotesis. Nah, di sini kan pertanyaannya tuh kayak ada efek gak sih? Nah, itu berarti kita udah masuk ke tahap hipotesis testing. Biasanya di sini tuh ada dua hipotesis. Ada hipotesis nol, yang artinya nggak ada relationship. Dan kalau misalkan diterjemahin ke bahasa matematika itu, gradiennya sama dengan nol gitu. Kalau gradien sama dengan nol kan seiring bertambahnya X tuh kan garisnya bakal lurus gitu. Artinya nggak ada relationship. Nah, sementara itu ada hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis alternatif. Yang mana artinya tuh ada relationship antara total produksi dengan jumlah produk defect. Nah, kalau bahasa matematikanya itu bisa dibilang kayak gradiennya tidak sama dengan nol. Intinya nggak nol gitu. Kalau positif kan berarti nanti naik gitu ya. Kalau negatif turun gitu. Nah, itu untuk hipotesis alternatifnya. Pertama nih, untuk mengerjakannya adalah kita cari tahu dulu slope-nya berapa, slope dan intercept-nya gitu. Nah, kita udah dapat nih. Untuk ngitungnya kita tinggal pakai rumus slope aja ya. Jadi udah disediakan oleh spreadsheet rumusnya. Jadi slope kita masukin rented datanya, yang Y-nya ini, yang X-nya ini gitu. Setelah itu, untuk yang intercept-nya pun, nah untuk yang intercept-nya, kita tinggal pakai rumus intercept di sini. Nah, habis itu, nah standard error dan lain-lain ini tuh sebenarnya hitungan yang bisa cukup rumit gitu untuk kita dan bisa ngabisin banyak waktu gitu. Dan apalagi untuk kerjaan ini tuh bisa menjadi hal yang berulang-ulang ya ketika kita bekerja nanti. Nah, ini tuh sesuatu yang mengganggu gitu dan bisa diotomasi. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan untuk mengerjakan poin-poin ini tuh kita menggunakan ekstensi bantuan. Nah, kita bisa install extension yang namanya XL Miner Analysis Toolpack. Ini buat apa? Ini buat bantu kita dalam perhitungan ya. Nah, kasus yang kita kan linear regression. Bentar, ini ada kasus saya yang sebelumnya. Saya hapusin dulu. Oke. Nah, kasusnya di sini adalah kita pengen analisis linear kan, regresi linear. Oke, pertama itu kita blok dulu nih si Y-nya. Kita blok, kita nah habis itu kita klik. Jadi di sini tuh sistemnya kita blok dulu baru klik. Terus kita tentuin nih outputnya mau di mana, hasilnya mau ditampilin di mana. Saya mau di AC1 deh, AC1. Terus ini opsional ya, mau masukin residu atau enggak. Kalau mau pakai nggak apa-apa. Jadi kita punya gambaran besar gitu mengenai hasil analisisnya kayak gimana. Habis itu kita tinggal oke. Wow. Nah, ini hasilnya udah jadi nih. Tuh, udah dihitungin R square-nya berapa, DF-nya berapa, standar error-nya berapa, koefisien berapa. Oh, kita udah dapat semua gitu. Setelah itu, kita bisa start ngerjain apa dulu nih? Kita bisa ngerjain dulu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasinya berapa? Ini kita dapat R square nih. R square-nya tuh 0,465. Yang artinya kemampuan prediksi modelnya tuh ya paling cuman bisa ngecover 0,4, cuman bisa ngecover 46% gitu. Untuk variabilitas yang lainnya tuh sulit ditentukan oleh model yang udah kita bikin. Terus di sini ada standar error, bisa dibilang kayak penyimpangannya gitu ya dari datanya. Itu 162 nih. Bisa dapat dari sini. Nah, ini untuk nilai regresinya. Habis itu standar error yang lainnya gimana? Nah, yang slope kita bisa ngambil dari sini. Ini 0,003. Ya, standar slope-nya kecil gitu ya penyimpangannya ini. Cukup bagus berarti. Terus untuk standar error-nya intercept itu 67. Ya, mungkin ini agak besar ya karena dibanding dengan nilai intercept-nya gitu. Habis itu kita dapat apa lagi nih? Nah, selanjutnya itu hal yang paling pentingnya nih. Hal yang paling penting dalam hipotesis testing gitu.
yaitu nilai F testnya. Nah, F statistiknya itu kita dapat ternyata di sini 13,93. Terus ini signifikan F itu sama dengan P ya. Kayak P kalau di statistik tuh p-value-nya di sini 0,0018. Nah, itu kita masukin F statistiknya 13,93, terus degree of freedom-nya kita bisa ambil di sini 17, regression sum of square-nya kita bisa ngambil dari sini, residunya pun bisa ngambil dari sini gitu. Nah, setelah itu untuk hipotesis testing itu kan kita butuh dua, dua perbandingan yang penting ya, nilai F sama nilai p-value. Nanti kita nge-compare kalau F statistiknya lebih besar dari F tabel dan si nilai p-value-nya itu lebih kecil dari nilai signifikan level yang 0,05 tadi yang ada di soal. Nah, itu artinya adalah kita bisa menolak hipotesis nol. Nah, di situ. Itu yang penting. Nah, kita udah punya data apa aja nih? Kita punya F statistik, kita punya nilai p-value, kita punya nilai signifikan levelnya yang udah ditentuin tadi di soal 0,05. Yang kurang apa? F tabel untuk nge-compare nilai F-nya. Dapatnya gimana? Itu nanti kita bakal butuh tabel. Tapi pertama kita definisin dulu degree freedom-nya. DF1-nya itu kita hitung berapa sih jumlah independent variabelnya. Di sini satu, karena cuma total produksi. Terus DF2 itu N kurang K kurang satu. Berarti total data ada 20, ada 18 ya. K-nya satu, berarti 18 kurang satu 16. Di situ kita hitung. Nah, ininya satu, ke bawahnya 16. Oh, berarti 4,494. Oke, kita udah dapat F tabelnya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke interpretasinya. Interpretasinya apa? F statistik kita lebih besar daripada F tabel. Satu. Dan p-value-nya, signifikan F-nya, itu 0,0018. Itu lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? K0 dapat ditolak. K0 dapat ditolak berarti kita bisa menerima hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu adalah ada hubungan antara total produksi dan jumlah produk yang defect. Nah, itu artinya di sini berarti ya ada hubungan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu udah mulai kejawab, ada hubungan antara total produksi dengan jumlah produk yang defect. Nah, selanjutnya hubungannya kayak gimana tuh? Hubungannya itu positif. Jadi, karena nilai gradiennya positif ya, berarti semakin banyak total produksi, itu artinya jumlah produk defect-nya pun akan bertambah. Namun, pengaruh dari total produksi terhadap produk yang defect itu cenderung moderat gitu. Nggak besar-besar amat, tapi nggak kecil-kecil amat. Karena nilai coefficient of determination-nya 0,46. Nah, seperti itu. Terus, apa yang bisa perusahaan lakukan gitu ya mengenai fakta ini? Ya, paling perusahaan bisa fokus memastikan produksi dalam skala besar tuh quality control-nya harus benar-benar diperhatikan gitu. Perusahaan perlu fokus di situ. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir produk yang defect-nya. Karena ada tren kalau semakin besar jumlah produksi, maka jumlah produk defect-nya akan semakin besar. Nah, begitu untuk kasus kedua ya. Jadi sebagai recap untuk kasus satu itu ada kualitas produk itu punya korelasi yang kuat dengan kepuasan pelanggan dengan nilai 0,9. Jadi semakin tinggi produk kualitas produk, maka ada kecenderungan untuk kepuasan pelanggannya naik gitu ya. Terus untuk yang kedua itu ada hubungan antara jumlah produksi terhadap jumlah defect gitu. Jadi itu saja yang bisa saya ceritakan mengenai data ini. Ya, saya akan sangat berterima kasih jika tim Pacman meloloskan saya dalam technical
teaching assistant ini sehingga saya dapat banyak belajar dari para praktisi dan bisa berinteraksi dengan para siswa secara langsung. Sekian dan terima kasih.